Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik,
melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom seluruh kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada. Terlebih khusus pengerja CK7 dan jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus.
kita boleh ada sekali lagi pada hari ini untuk boleh menyenangkan isi hati Tuhan. Sebab Dia sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik buat hidup kita. Amin. Mari tundukkan kepala, persiapkan hatimu untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang luar biasa. Engkau sudah memberkati hidup kami. Dan biarlah lewat pujian penyembahan umat-Mu pada saat ini, kami boleh bernyanyi, memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan, amin. Kami membawa pujian kami Tuhan. Terima kasih. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Bersama katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Hari ini kami bersuka cita semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan bersama-sama. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Amin. Aku warisnya, ku ditebus. Setiap kami adalah ciptaan yang baru, ciptaan baru, Roh Kudus. Ku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus
Sekali lagi dengan tangan yang terangkat di hadapan Tuhan, aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus sampai selama-lamanya. Aku bernyanyi, amin, bahagia, memuji Yesus. Mari sembah Tuhan bersama-sama. Mari bernyanyi bagi Dia. Haleluya. Kami bernyanyi bagi-Mu. Kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Engkau penuh sukacita kami, sumber segalanya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bernyanyi, kami bermazmur bagi-Mu Tuhanku, bagi-Mu Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bernyanyi bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Aku bernyanyi bahagia. Terima kasih buat sukacita-Mu Tuhan. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Haleluya. Boleh kita kasih tepuk tangan. Haleluya. Mari bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji-muji-Mu Tuhan. Sampai selamanya. Aku bernyanyi
Mari sekali lagi bersama-sama sembah Tuhan. Kami menyembahmu. Terima kasih biar ada sembah dan pujian kami Tuhan. Penuhi kata-Mu Yesus, sebab Kau yang layak disembah, layak kami agungkan, kami muliakan. Dia Raja di atas segala raja. Dia nama yang tak lama yang Mari katakan, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami nyatakan sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji Yesus Tuhan adalah. Kami nyatakan sembah dan puji, sembah dan puji, oh sembah dan puji, penuhi tata-Mu, penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari lebih lagi angkat suaramu, kita mau nyatakan sembah dan puji. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tata-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan, kami nyanyikan sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan Yesus Tuhan adalah. Kami nyatakan Yesus Tuhan adalah Raja. Sorakan haleluya. Mari jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming, kita akan sama-sama memperkatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Mazmur 91
dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 7 ayat 13-14 berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapa, ibadah ini dari awal sampai akhir kami persembahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sambil bertepuk tangan bersama-sama sorakan haleluya. Di dalammu ada kemenangan, di dalammu ada sukacita, di dalammu hidup kami berubah, tidak akan pernah sama lagi. Bahkan Kristus semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak-sorai dan bersukacita. Bersama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya ketika Kristus ada di dalam hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Selalu baru, itu yang selalu Tuhan katakan. Siap memuji nama Tuhan, amin. Haleluya. Sukacitamu melimpah bagi umatmu pada hari ini. Bersama-sama, Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Bersama-sama katakan amin. Haleluya.
kami Tuhan. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Engkau keyakinanku, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. amin, haleluya. Hidup kami tidak akan pernah sama, semua karena Roh-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. lebih sungguh katakan buat Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Lebih mantap lagi katakan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. kaulah alasan Kaulah alasan untuk ku hidup. untuk ku hidup, Haleluya. hanya menyenangkan-Mu. Panggil nama yang ajaib, namanya Yesus. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Mana tepuk tangannya buat Tuhan kita. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita, katakan haleluya. Kembali kita dengan sikap hati yang menyembah Tuhan. Kita muliakan dan agungkan, meninggikan nama Tuhan. Yesus alasan kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ini puji-pujian dan sembah kami Tuhan hari ini. Kami mau berikan yang terbaik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Oh, bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu
Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Mari lebih lagi angkat suaramu, nyatakan Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Ku pandang bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Katakan bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Engkau yang memilih setiap kami Tuhan. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Mari sekali lagi katakan bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, oh ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Oh, bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Oh ya nama Yesya, karena Yesya, mulia mulia nama-Mu. Sungguh besar kuasa-Mu. Oh ya nama Yesya, karena Yesya, ya nama Yesya. Oh haleluya. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan setelah kita memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan namanya. Namun terlebih dahulu saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dan kepada Bapak Gembala CK7 yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan pesan Tuhan buat kita semuanya. Terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami diperkenan Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Menikmati hadirat-Mu di dalam pujian, di dalam penyembahan. Dan kalau sebentar Engkau akan berfirman, urapi kami Tuhan. Ajar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi juga hamba-Mu, aku dapat firman daripadamu. Dan aku akan berikan, impartasikan kepada umat-Mu pada hari ini. Roh Kudus, bekerjalah dengan leluasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kalau saudara ingat, minggu yang lalu Bapak Gembala kita menyampaikan sebuah pesan firman Tuhan diambil dari kitab Hakim-Hakim yang menceritakan tentang kehidupan Simson. Nazir Allah dimulai dengan takut akan Tuhan, dimulai dengan urapan Tuhan yang luar biasa. Tapi karena karakternya yang tidak berkenan, maka Simson mengalami hal-hal yang menyulitkan hidupnya. Nah, hari ini saudara, saya akan sampaikan juga tentang kitab Hakim-Hakim lewat hakim yang berbeda. Kalau Simson itu hakim menjelang akhir dari kitab Hakim-Hakim, nah Deborah ini adalah awal ya, hakim ketiga setelah Otniel dan Ehud. Nah, apa yang terjadi dengan kehidupan bangsa Israel? Saya percaya ketika kita belajar tentang kehidupan bangsa Israel, itu gambaran buat kita semuanya. Itu contoh dan teladan supaya kita ikuti hal-hal yang baik dan tidak kita ikuti untuk hal-hal yang tidak baik. Kita masuk ke materi ini. Hari ini judul firman Tuhan adalah Nyanyian Deborah. Kalau saudara mau lebih mengenal lagi tentang Deborah, hakim Deborah itu siapa? Silahkan saudara membaca dari Hakim-Hakim pasal 4 dan pasal yang kelima. Nah, perlu saya ingatkan saudara bahwa hakim di sini ya, di dalam kitab Hakim-Hakim itu tidak seperti hakim yang ada di dunia seperti yang kita bayangkan. Hakim yang mengadili, hakim yang memutuskan perkara, bukan seperti itu. Hakim-hakim di dalam kitab Hakim-Hakim adalah ketika bangsa Israel pasca Yosua itu melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Khususnya tentang apa? Penyembahan berhala. Jadi masa Yosua sudah berakhir, Yosua sudah mati, bangsa Israel seperti tidak punya pemimpin. Akhirnya apa? Mereka menyembah berhala. Mereka lupa akan kebaikan Tuhan. Nah, ketika mereka lupa akan kebaikan Tuhan, Tuhan izinkan bangsa-bangsa lain untuk menindas, untuk menjajah bangsa pilihan Tuhan itu. Nah, salah satunya adalah hakim yang diutus itu Deborah. Seperti apa kisah Deborah ini? Mari kita lihat. Ini adalah siklus kehidupan bangsa Israel. Ya, saudara lihat. Setelah Yosua mati, bangsa Israel itu sudah menikmati kemuliaan, menikmati berkat, hidup dalam damai dan sukacita. Tetapi mereka lupa akan Tuhan. Mereka berontak kepada Tuhan dengan cara menyembah berhala. Mereka lupa akan kasih setia Tuhan. Mereka lupa akan kebaikan Tuhan. Sehingga apa? Mereka berbuat dosa dengan menyembah berhala. Nah, ketika mereka menyembah berhala, hati Tuhan tersakiti. Hati Tuhan kecewa kepada bangsanya ini. Kepada umat pilihannya ini. Maka Tuhan izinkan bangsa Israel ditindas oleh raja-raja sekitar mereka. Dan saudara perlu ketahui, ketika bangsa Israel ditindas itu nggak main-main saudara. Israel betul-betul menderita. Israel betul-betul tertindas dan mereka itu habis-habisan. Nah, di tengah-tengah penindasan bangsa lain, di tengah penderitaan yang mereka alami, mereka teriak kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Akhirnya mereka bertobat. Nah, di dalam pertobatan itulah, di dalam merendahkan diri itulah, Allah melihat umatku harus ditolong. Gimana caranya? Allah mengutus
orang-orang pilihannya, yaitu menjadi hakim-hakim atas bangsa pilihannya. Tugasnya adalah membebaskan bangsa Israel dari tindasan raja-raja sekitarnya karena dosa-dosa Israel. Ketika mereka sudah dibebaskan, mereka kembali dipulihkan. Ekonomi dipulihkan, ketentraman daerah dipulihkan, keamanan kehidupan dipulihkan. Lupa lagi sama Tuhan. Jadi saudara bisa lihat, siklusnya seperti itu. Kalau saudara baca kitab Hakim-Hakim di Perjanjian Lama, saudara akan menemukan siklus kerohanian bangsa Israel, siklus kehidupan bangsa Israel. Dari berbuat dosa, lalu ditindas oleh bangsa-bangsa lain, mereka merasa menderita dan bertobat mencari wajah Tuhan. Tuhan utus pembebas. Nah, pembebas inilah yang ada di dalam kitab Hakim-Hakim. Ketika mereka dibebaskan, hidupnya makmur kembali. Tapi ketika makmur, lupa lagi sama Tuhan. Terus begitu. Nah, hari ini kita belajar tentang satu hakim yang membebaskan bangsa Israel dari penindasan raja yang sangat kejam sekali. Mari kita lihat saudara. Dimulai dari Hakim-Hakim pasal yang keempat. Ya, ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Saya bacakan, saudara simak baik-baik. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Dari satu ayat ini kita melihat, di dalam keadaan makmur, di dalam keadaan sejahtera, di dalam keadaan berkat yang melimpah, Israel melupakan Tuhan. Seringkali sebagai manusia, lupa bahwa yang memberi berkat adalah Tuhan. Yang memberikan kelimpahan dan pemulihan adalah Tuhan. Gambaran Israel yang lupa kepada Tuhan ini tergambar jelas di dalam kitab Hakim-Hakim ini. Apa yang terjadi? Ketika mereka lupa akan Tuhan, menyembah berhala, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin. Yabin ini raja Kanaan, musuh besar bangsa Israel. Yang memerintah di Hasyor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Hasoret Hagoyim. Jadi Yabin ini raja Kanaan, ekspansi ke wilayah Palestina, sampai kepada bangsa Israel, dan Tuhan izinkan menindas bangsa Israel. Dia punya panglima tentara yang sangat kejam, namanya Sisera. Tuhan kalau menghukum gak main-main saudara. Seperti Tuhan memberkati juga gak main-main. Kalau berdosa, kalau bersalah, sekalipun dia umat pilihan, Allah akan menindas mereka lewat bangsa-bangsa lain. Memproses mereka supaya ingat kembali kepada Tuhan. Nah, di tengah-tengah penindasan ini saudara, di tengah-tengah tekanan berat dari Yabin dan pasukannya yang dipimpin oleh Sisera ini, Israel berseru kepada Tuhan. Sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi. Dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. 20 tahun saudara. Akibat dosa penyembahan berhala, Allah harus menghukum umatnya 20 tahun hidup di dalam kesulitan. Hidup di dalam penderitaan. Hidup di dalam kekacauan. Jangan sampai ini terjadi dalam hidup saudara dan saya. Belajar dari mereka ini. Nah, ketika mereka teriak, mereka minta tolong kepada Tuhan. Tuhan itu memang berbelas kasihan sih. Kepada orang yang merendahkan hati, kepada orang yang bertobat, kepada orang yang mencari wajah Tuhan. Tuhan tuh gak tega saudara. Apalagi Israel itu menyandang status sebagai umat pilihan. Jadi kalau saudara melakukan kesalahan, melakukan dosa dan pelanggaran, melupakan Tuhan. Dan ketika Tuhan hajar kita, hajar saudara, dididik lewat proses yang keras. Ingat, tujuannya supaya kita bertobat. Dan kalau kita merendahkan hati, bertobat mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan mengirimkan penolong buat kita semuanya. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel ini saudara? Di masa-masa Hakim-Hakim ini. Berikutnya kita akan melihat. Deborah dan Barak. Begitu Israel menjerit minta tolong, Allah menetapkan
menyiapkan seorang hakim bagi Israel pada waktu itu. Dan saudara tahu, ini satu-satunya hakim wanita yang membebaskan Israel dari penindasan Barak lewat panglimanya yang paling kejam itu, yaitu Sisera. Ketika Deborah dapat tugas dari Tuhan, dia tidak berjalan sendiri. Dia tidak one man show. Dia ingat bahwa ini perlu kebersamaan. Ini perlu unity. Maka dia panggil orang kepercayaannya. Dia panggil orang yang dari percaya untuk menangani masalah ini. Yaitu Barak. Nah, Deborah berpesan kepada Barak. Ya, saya ilustrasikan seperti ini. Ketika bangsa Israel menderita, teriak-teriak minta tolong, Tuhan pilih Deborah. Deborah panggil orang pilihannya, yaitu Barak. Mereka diskusi sebentar. Barak, ini ada masalah seperti ini nih. Aku ditugaskan Tuhan untuk membebaskan bangsa pilihan ini. Ayo, kita rundingkan apa yang harus kita lakukan. Mereka diskusi, dan pada kesimpulan saudara, mereka harus mengabarkan kepada 12 suku Israel. Mereka harus bersatu, unity, untuk mengalahkan, untuk melepaskan penindasan Yabin bersama dengan Sisera ini. Singkat cerita, Barak dipanggil. Ayat 6 dan 8 serta ayat 9 berkata seperti ini. Ia, Deborah, menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali. Jadi Barak itu orang Naftali. Lalu berkata kepadanya, Deborah mengingatkan kepada Barak, sebelum kita melakukan peperangan suci ini, kita ingatkan dulu bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah jalan keluar yang Tuhan berikan. Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Jadi sebelum bertindak, dasar atas tindakan iman adalah perintah Tuhan. Saudara dan saya, kalau mau melangkah dalam apapun juga, saudara dan saya, kalau pengen bertindak untuk menggapai sesuatu, saudara harus punya dasar iman, yaitu firman Tuhan. Deborah punya. Sebab Allah yang memerintahkan untuk maju, itu dikomunikasikan dengan Barak, menguatkan hati Barak, supaya nanti ada kemenangan. Karena Allah sudah menjanjikan. Selanjutnya apa saudara? Ketika Barak mendengar alasan Deborah untuk maju berperang melawan Yabin, melawan Sisera itu, Barak punya syarat saudara. Jawab Barak seperti ini. Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Sebenarnya dari satu ayat ini kita bisa melihat ada kebimbangan dalam diri Barak. Tapi puji Tuhan, di tengah kebimbangan Barak itu ada Deborah yang mengingatkan tentang janji Tuhan. Maju, aku akan memberikan kemenangan. Dalam hal ini saudara, untuk pada titik ini Israel dipimpin oleh seorang perempuan. Dipimpin seorang nabiah. Saya katakan nabiah karena datang dari Tuhan. Seorang hakim perempuan yang nanti pada saatnya akan mencelikkan mata orang Israel. Bahwa perempuan, wanita itu bisa dipakai Tuhan. Jangan kecil hati kalau saudara wanita. Jangan kecil hati kalau saudara seorang perempuan. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja. Dalam hal ini Deborah dipakai Tuhan. Bahkan menguatkan Barak untuk tetap maju. Dan apa? Kata Deborah kepada Barak. Baik, aku turut. Oke Barak, karena engkau punya syarat supaya aku turut, aku turut. Cuman begini ya, kamu gak akan dapat kehormatan dalam perang ini. Sebab nanti yang akan mengalahkan Yabin dan yang akan membunuh Sisera itu seorang perempuan. Ini, ya. Engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, dalam perang ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera, ya, itu
pasukan yang kejam itu ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Jadi ada syarat. Oke Barak, aku ikut maju. Tapi ingat ya, karena engkau ragu-ragu, karena engkau tidak percaya penuh kepada firman Tuhan, engkau tidak akan pernah mendapat kehormatan dalam perang ini. Sebab nanti yang akan mengalahkan Sisera, yang akan membunuh Sisera adalah seorang perempuan. Dan itu nanti digenapi, saudara. Lalu apa yang terjadi? Seluruh suku Israel mendapatkan undangan yang sama. 10 suku Israel mendapatkan tawaran yang sama. Ayo kumpul. Saya bisa membayangkan begini. Ketika Deborah memutuskan maju bersama dengan Barak, dia kirim utusan untuk membawa surat. Suratnya intinya begini, hei suku-suku Israel, kita sedang di dalam penindasan orang Kanaan. Raja Yabin mengutus Sisera, sudah menindas kita selama 20 tahun. Dan ini saatnya Tuhan mengutus aku, Deborah bersama dengan Barak, untuk memimpin kalian 12 suku itu, supaya berperang melawan Yabin dan Sisera. Mari kita kumpul. Kita kalahkan mereka karena Tuhan sudah berjanji akan memberikan kemenangan. Tertanda Deborah dikirim ke 12 suku. Dan ketika dikirim ke 12 suku, saudara, apa yang terjadi? Nanti pada saatnya hanya beberapa suku yang merespon ajakan Deborah. Hanya beberapa suku yang ikut di dalam pertempuran melawan Sisera itu. Lalu apa yang terjadi? Meraih kemenangan, singkat cerita. Ketika Deborah bersama dengan Barak merangsek pasukan Sisera. Dia membawa 10.000 pasukannya. Mengalahkan Sisera oleh karena Tuhan. Apa yang terjadi? Ini saudara. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Artinya Deborah bukan hanya memberi perintah. Deborah bukan hanya memberikan mandat. Deborah bukan hanya memberikan aba-aba dari jauh. Tapi Deborah terjun langsung di dalam peperangan ini. Seringkali saudara, para leader, para pemimpin, mohon maaf ya, para gembala itu hanya bisa menyuruh anak buahnya, menyuruh domba-dombanya, menyuruh pengerjanya untuk maju. Sementara mereka tidak maju. Saudara mendapatkan sebuah pelajaran yang luar biasa. Sekelas pemimpin sekalipun tetap harus terlibat di dalam kegerakan Allah. Tetap harus terlibat di dalam kegiatan-kegiatan Allah. Entah di gereja, entah di dalam komunitas-komunitas, entah di dalam kantor, entah di dalam keluarga, entah di dalam bangsa atau negara kita. Pemimpin harus ada di tengah-tengah umatnya. Gembala harus ada di tengah-tengah dombanya. Dan puji Tuhan, kita punya teladan gembala yang luar biasa. Gembala kita, Bapak Dr. Yanto, bukan hanya menyuruh, bukan hanya memerintah, tapi terlibat di dalamnya. Saudara akan temukan di dalam acara-acara di CK7, saudara. Dalam doa fajar, menara doa, dan acara-acara yang lain, beliau ada di dalamnya. Bukan hanya nyuruh melakukan, tetapi terlibat di dalamnya. Seperti Deborah ini. Demikianlah Allah pada hari itu. Pada hari itu. Setelah 20 tahun ditindas. Setelah 20 tahun menderita. Pada hari itu. Ya, pasukan Allah yang dipimpin oleh Deborah dan Barak ini. Menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Sebuah bukti bahwa Allah turut bekerja. Dan kalau Allah turut bekerja, maka yang sulit akan dipermudah. Yang susah akan dibuat gampang oleh Tuhan. Sebab Allah turut bekerja. Apa yang terjadi? Dan lihat ini, ada sebuah pembalikan keadaan. Kalau tadi orang Israel takut kepada Yabin dan Sisera. Di ayat 24 ini ada pembalikan, saudara. Kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, Raja Kanaan itu. Sampai mereka melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. Bukan hanya mengusir
Bukan hanya membuat Yabin pergi kembali kepada kerajaannya, kepada tempatnya atau ke Kanaan. Tetapi betul-betul melenyapkan. Kata melenyapkan di sini artinya Yabin dan Sisera mati dalam peperangan itu. Sebuah tindakan iman dilandasi atas perintah Tuhan menghasilkan yang maksimal di dalam setiap usaha kita. Sekali lagi, saudara, tindakan iman yang didasari atas perintah Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang maksimal tentang apa yang kita lakukan. Ini buktinya. Tadinya 20 tahun dalam penderitaan, 20 tahun di dalam penganiayaan. Tapi karena Tuhan perintahkan maju, bertindak, maka musuh dapat kita kalahkan. Wow, luar biasa ya saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadilah anak-anak Tuhan yang luar biasa juga. Apakah selesai? Belum. Belum selesai. Sebab ada kesaksian Deborah. Ada kesaksian Deborah yang dituangkan dalam sebuah nyanyian. Jadi begitu Israel menang, Israel sudah mengalami kemenangan dalam peperangan melawan Yabin. Semua sudah mati para musuhnya, ditakuti oleh orang-orang sekelilingnya. Lalu Deborah membuat kesaksian di dalam sebuah nyanyian. Nah, saya rangkum nyanyian Deborah itu seperti apa, saudara? Dibagi dua. Dia sedang menyaksikan bagaimana ketika Tuhan menuntun mereka. Bagaimana mereka mengalahkan Yabin dan Sisera. Lalu Deborah membuat dua golongan. Ada orang yang bertindak atas iman dan ada orang yang tidak mau ikut di dalam peperangan, khususnya bangsa Israel. Dia pilah menjadi dua. Mari kita lihat saudara. Yang pertama, di dalam nyanyiannya ini, pertama Deborah mengagungkan Tuhan. Pertama Deborah menyatakan bahwa kemenangan ini dari Tuhan. Setelah itu, dia membuat sebuah pujian kepada suku yang terlibat di dalam peperangan. Kalau saudara selidiki ya, di kitab Hakim-Hakim di pasal yang kelima setelah mengalami kemenangan, Deborah memuji suku-suku yang terlibat di dalam peperangan itu. Mari kita lihat suku mana saja yang terlibat saudara. Dari suku Efraim, mereka ke lembah, datang ke lembah, mengikuti engkau, hai Barak gitu. Ya, suku Benyamin dengan laskarmu. Jadi ada suku Efraim, ada suku Benyamin yang mengikuti Barak untuk ikut berperang. Bukan hanya itu, ada suku Mahir. Jadi kalau saudara temukan ada kata Mahir di situ, itu adalah anak Manasye, ya, cucunya Yusuf. Mahir ini turun mengutus para panglimanya begitu dapat surat dari Deborah. Dari utusan itu yang lari kencang untuk menyampaikan pesan dari Deborah kepada mereka. Mereka langsung turunkan panglima-panglima yang luar biasa. Itu Mahir. Ditambah lagi Zebulon. Suku Zebulon orang-orang pembawa tongkat pengerah. Ya, tongkat pengerah ini lambang dari apa? Sebuah kekuasaan yang diberikan kepada satu suku ini. Untuk apa? Terlibat di dalam peperangan suci melawan musuh Israel. Lihat itu saudara. Ada Efraim, ada Benyamin, ada Mahir, ada Zebulon. Ditambah lagi ayat ke-15. Juga para pemimpin suku Isyakar menyertai Deborah. Dan seperti Isyakar demikianlah Naftali menyertai Barak. Saudara jelas ini. Ada beberapa suku yang terlibat di dalam peperangan itu. Ada beberapa suku yang merespon atas panggilan Allah lewat Deborah. Jadi Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau merespon atas panggilannya. Seperti suku-suku ini, Efraim, Benyamin, Mahir, Zebulon, Isakar dan Naftali. Merespon panggilan Tuhan. Supaya apa? Supaya bangsanya terlepas dari penindasan Yabin dan Sisera. Demikian pula dengan kita saudara. Saat ini, waktu-waktu ini, panggilan Allah kepada saudara apa? Kalau dalam rumah tangga saudara sedang mengalami kekacauan, mengalami penindasan yang diizinkan Tuhan karena dosa-dosa. Apakah saudara sebagai anggota keluarga
mau terlibat di dalam pemulihan ini. Di dalam doa mungkin, puasa, ya, masuk ke rumah doa, masuk ke menara doa, ikut doa fajar. Untuk apa? Berperang di situ. Di dalam keluarga ketika menghadapi masalah, apakah sudah terlibat di dalam penyelesaiannya? Atau saudara akan masa bodoh saja? Karena nanti ketika pujian ini disampaikan dari Deborah kepada bangsa atau suku yang mengikuti peperangan itu. Di pasal berikutnya, ayat berikutnya saudara, Deborah itu menegur. Ya, menegur terhadap suku-suku yang tidak terlibat. Ayat 16 dari pasal yang kelima berkata begini. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Kalau tadi suku-suku yang ikut berperang, terlibat di dalam peperangan, merespon panggilan Allah lewat Deborah. Nah pada ayat 16-17 ini, Deborah memberikan daftar suku-suku yang tidak terlibat. Yang pertama, Ruben. Ruben banyak pertimbangan. Ruben itu anak sulung Yakub sebenarnya. Tetapi kepemimpinan nanti jatuh ke Yehuda. Karena Ruben ini tidak peduli dengan, hampir tidak pernah peduli dengan respon atas undangan Tuhan. Banyak pertimbangan. Ketika saya selidiki saudara, ketika saya cermati kenapa Ruben banyak pertimbangan. Salah satunya. Bagaimana kita bisa maju berperang melawan Yabin dan Sisera yang ganas itu. Kalau kita dipimpin oleh seorang perempuan. Tradisi Mesopotamia kuno. Termasuk orang Ibrani, orang Yunani, orang Yahudi saudara. Tidak mungkin imam atau pemimpin itu dipimpin oleh seorang wanita. Mungkin Ruben setelah dapat surat dari Deborah, mereka kumpul meeting di sukunya itu. Nih kita dapat undangan dari Deborah ini untuk mengusir Yabin, mengusir Sisera dari tanah pendudukan kita. Tetapi masalahnya yang nyuruh ini perempuan, bagaimana ini? Wah, meeting memutuskan kita tidak ikut serta. Kenapa? Karena yang memimpin seorang wanita. Deborah menegur Ruben karena banyak pertimbangan. Pertimbangan itu penting. Pertimbangan itu perlu. Tetapi kalau terlalu banyak pertimbangan, itu akan membuat keraguan-raguan dalam mengambil keputusan. Setiap tindakan iman kita dasari atas janji firman Tuhan. Dan pertimbangan yang matang. Itu keren saudara. Tetapi kalau terlalu banyak pertimbangan, akhirnya apa? Akhirnya akan maju. Terlalu banyak pemikiran. Terlalu banyak alasan. Ya, Ruben alasannya apa? Meeting tanpa action. Ya. Nah ini Ruben. Lalu ada lagi orang Gilead. Gilead itu anak Makir. Makir itu cucu Manasye. Deborah menegur Gilead. Kenapa? Tinggal diam di seberang sungai Yordan. Kata tinggal diam artinya dia sedang menikmati kehidupan. Di tengah penderitaan bangsanya, dia masih juga menikmati kehidupan. Tanpa peduli terhadap situasi bangsa dan negara. Ini Gilead. Ya. Ada lagi, suku Dan. Suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Saya pelajari tentang suku Dan itu. Ini salah satu suku yang betul-betul sebenarnya membuat sirkulasi makanan bagi bangsa Israel. Kebutuhan pokok bagi bangsa Israel itu terpenuhi. Itu baik sebenarnya. Allah memperlengkapi suku ini. Untuk apa? Mensejahterakan makanan-makanan kepada bangsanya. Tapi masalahnya begini. Ketika mereka harus terlibat di dalam peperangan, maukah suku Dan terlibat? Maukah suku Dan sementara sejenak meninggalkan rutinitasnya, meninggalkan perdagangannya, meninggalkan bisnisnya untuk berperan serta dalam kegerakan Allah? Ternyata suku Dan tidak. Dia tetap tinggal di depan, di kapal-kapal, dekat kapal-kapal, di pelabuhan. Suku Dan tinggalnya dekat pelabuhan, saudara.
Ditambah lagi siapa? Suku Asyer. Duduk di tepi pantai laut. Tinggal diam di teluk-teluknya. Di tengah situasi penindasan. Suku Asyer masih menikmati alam. Masih bisa menikmati pantai-pantai. Masih bisa pergi untuk berdharma wisata. Ya. Ini menunjukkan bahwa ketidakpedulian. Dapat surat dari Deborah, wah ini kan urusan suku sana, ini urusan wilayah sana. Aku lagi menikmati berkat Tuhan. Alasannya kadang rohani, saudara. Menikmati berkat Tuhan. Lagi berdharma wisata, lagi traveling nih. Ya. Sehingga apa? Ajakan untuk terlibat di dalam peperangan tidak dihiraukan. Ini teguran Deborah. Nah, saya mau katakan begini, saudara. Terhadap dua jenis suku tadi, yang satu ikut terlibat, yang satu lagi tidak ikut terlibat, saudara masuk yang mana? Ketika keluarga sedang dalam keadaan yang tidak memungkinkan, kesulitan terjadi, keluarga butuh tenaga saudara, keluarga butuh sumbang pikiran saudara, apakah saudara terlibat atau tidak? Ketika gereja membutuhkan para tenaga-tenaga untuk memajukan kerajaan Allah, untuk menjadi pengerja di dalamnya, saudara termasuk yang mana? Suku yang terlibat seperti Zebulon dan Naftali, atau suku yang cuek, bebek, masa bodoh terhadap panggilan Allah? Ketika gereja memerlukan saudara, ketika kerajaan Allah memerlukan saudara, apa respon saudara? Saya berharap saudara merespon seperti Naftali merespon, seperti Zebulon merespon, supaya saudara mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Jangan seperti suku-suku ini punya alasan. Ya mungkin suku-suku Zebulon dan Naftali punya alasan juga, tapi alasan itu dikesampingkan dulu demi negara, demi bangsa. Nah sekarang bangsa kita ini sedang mengalami paceklik pandemi ini, saudara. COVID-19 yang menakutkan ini, yang betul-betul mengancam keselamatan manusia. Kalau bangsa dan negara memanggil saudara, okelah tidak terlibat di dalam bidang kedokteran. Saudara tidak masuk di dalam tugas-tugas untuk seperti para relawan. Tapi minimal sebagai rakyat Indonesia, apakah saudara terlibat di dalam pengusiran COVID-19 ini? Terlibat di dalam penyelesaian masalah pandemi ini? Minimal anjuran pemerintah memakai masker, apakah saudara sudah taat? Menjaga jarak ketika bersama-sama dengan orang lain, apakah saudara taat? Mencuci tangan, ya, tinggal di rumah, lalu tidak masuk dalam gerombolan-gerombolan atau kerumunan massa. Apakah saudara melakukan hal seperti itu? Kalau saudara melakukan, saudara seperti suku-suku yang taat tadi. Seperti Naftali, seperti Zebulon. Ikuti panggilan Allah. Dimanapun Tuhan memanggil saudara. Untuk masalah keluarga, masalah pekerjaan atau di kantor saudara, masalah gereja, masalah negara atau bangsa ini. Jadilah orang yang merespon dengan baik. Dan saya berdoa, yang mendengarkan firman ini, saudara mengambil keputusan. Aku tidak akan masa bodoh lagi. Aku tidak akan berdiam diri lagi. Aku akan mengambil tempat untuk menyelesaikan amanat agung. Menyelesaikan program pemerintah. Menyelesaikan masalah keluarga. Menyelesaikan masalah pekerjaan. Aku akan ambil di dalamnya. Aku akan memberikan andil di dalamnya. Kalau harus perang, perang. Kalau harus maju, maju. Jangan masa bodoh. Nah, saya bikin untuk lebih jelas, saudara, daftar dari mereka yang merespon dan yang tidak merespon ajakan Deborah. Itu, ikut perang. Yang ikut perang sebelah sana itu. Efraim itu anak Yusuf. Benyamin itu anak bungsunya Yakub. Lalu Mahir tadi anak Manasye. Ada Zebulon, ada Isakar, ada Naftali. Sementara yang kanan ini yang tidak ikut perang. Ruben, ada alasan tadi, pertimbangan-pertimbangan. Ada Gilead, anaknya Mahir. Ya. Nah kalau bapaknya ikut, ini anaknya nggak ikut. Ya, saudara bisa bayangkan.
Ada jenis-jenis manusia seperti itu. Bapaknya ikut berperang, anaknya nggak ikut, saudara. Maka dia digolongkan kepada orang yang tidak ikut berperang. Lalu suku Dan tadi, ya, Asyer yang ada di tepi-tepi pantai tadi, menikmati berkat Tuhan, tapi lupa akan panggilannya. Lebih suka kepada berkatnya daripada panggilan sang pemberi berkat. Lalu ada Yehuda. Ini suku yang dipercaya Tuhan menjadi pemimpin loh. Suku Yehuda itu pemimpin, saudara. Menggantikan Ruben, si sulung itu. Lalu ada suku Gad, suku Simeon, Lewi. Ya, mereka ini sepertinya masa bodoh terhadap panggilan Tuhan. Saya berdoa, saudara menjadi bagian yang sebelah sana itu. Orang yang ikut berperang. Andil di dalam program-program gereja. Andil di dalam program-program pemerintah. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan saudara dan saya mendapatkan berkat-berkat kemuliaan. Bagian terakhir, saudara. Saya akan sampaikan. Apa pesan Tuhan buat kita semuanya? Yang pertama. Setelah kita diselamatkan oleh iman kepada Tuhan Yesus. Terlibatlah di dalam pelayanan. Di mana? Di dalam kerajaan Allah. Jangan egois. Apalagi masa bodoh. Tujuan Allah menyelamatkan saudara dan saya. Supaya kita ini diperlengkapi lalu menjadi kawan sekerja Allah. Untuk apa? Melaksanakan amanat agung. Setelah kita percaya kepada Yesus, nggak berhenti di situ. Tapi kita menjadi duta-dutanya Allah dalam amanat agung. Sebab inti penginjilan, inti kegerakan gereja adalah amanat agung. Ketika Tuhan memanggil nama saudara untuk terlibat, apakah saudara terlibat seperti suku-suku yang tadi? Atau saudara masa bodoh dengan suku-suku yang di sebelah kanan tadi? Yang kedua, kemenangan terhadap dosa dan persoalan hidup hanya dicapai lewat peperangan. Hadapi dan jangan menghindar. Berdoa itu penting. Ya, membaca Alkitab itu penting. Tapi kesempurnaan doa, kesempurnaan membaca firman adalah tindakan iman. Jadi kalau punya masalah, ingin menyelesaikan masalah, hadapi. Allah tidak pernah tertarik merubah masalah kita. Allah lebih tertarik merubah diri kita. Supaya kita menghadapi masalah. Seperti Allah memandang. Dan kita mengalahkan karena Allah berjanji. Yang ketiga, Tuhanlah yang memberikan kemenangan bagi kita. Namun kita harus terlibat di dalam panggilannya itu. Seringkali kan dalam doa, Tuhan aku serahkan masalahku ke dalam tangan-Mu. Amin, selesai. Hanya sampai di situ. Tapi Tuhan mengingat, hei anakku, ada ayat berkata, aku turut bekerja. Kata aku turut bekerja artinya imanmu harus kau sempurnakan dengan tindakanmu. Jadi Tuhan memberikan kemenangan, tapi kita harus bertindak. Tuhan memberikan sebuah janji kemenangan, tapi kita harus melakukannya, merebutnya, menggapai itu. Sisera dan Yabin tidak akan pernah dikalahkan kalau bangsa Israel yang dipimpin Deborah tidak maju berperang. Mudah bagi Allah melenyapkan Yabin dan Sisera. Tapi Allah pengen mereka terlibat di dalamnya. Yang keempat, unity atau kesatuan hati dan tindakan itu dari anak-anak Tuhan atau gereja akan mengalahkan dengan telak iblis dan pasukannya. Lambang dari penderitaan iblis dan setan itu, saudara. Itu bisa kalahkan dengan apa? Unity. Dari 12 suku Israel, tadi tercatat hanya 6 yang ikut berperang. Allah tidak dipengaruhi oleh banyaknya pasukan. Memang Allah tidak bisa dibatasi oleh banyaknya pasukan. Tapi Tuhan ingin melihat peran sertanya. Israel bisa menang, bahkan tanpa 6 suku pun bisa menang kok Israel. Kalau Allah yang menentukan. Tapi Tuhan pengen melihat, engkau peduli atau tidak. Engkau terlibat atau tidak. Ini unity, saudara. Dan yang terakhir, selalu ada upah bagi setiap orang yang terlibat dalam rencana keselamatan Allah. Apa itu? Mahkota kehidupan. Dari apa yang kita baca ini, dari apa yang kita renungkan hari ini, tentang Deborah
Barak yang mengalahkan Yabin dan Sisera. Kita belajar. Ada suku-suku yang mau terlibat di dalam peperangan itu. Tapi ada suku-suku yang tidak terlibat. Renungkan ini saudara. Dari 5 poin ini, renungkan. Jadilah orang yang merespon panggilan Tuhan. Kalau gereja memerlukan saudara, jangan tahan-tahan. Ini waktunya kita terlibat di dalam pelayanan. Yang sudah melayani, jangan malah meninggalkan. Ketika sudah melayani, ayo justru perkuat. Ya, rohnya menyala-nyala. Kalau kita dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan bangsa dan negara, jadilah warga negara yang taat. Warga negara yang mau mendengarkan perintah-perintah pemimpin kita. Saudara akan disebut pahlawan. Pahlawan bukan hanya yang mengalahkan musuh, tapi yang taat kepada perintah komandan. Itu pahlawan. Hari ini, saudara mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan jangan lupa melakukannya. Maka saudara disebut orang yang berbahagia. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, hamba-Mu selesai menyampaikan pesan ini. Seperti apa yang Kau taruh dalam hidupku. Aku sampaikan, aku impartasikan kepada umat-Mu. Supaya kami terlibat di dalam kegerakan Allah. Entah di rumah tangga, entah di kantor atau bisnis kami. Entah di dalam gereja tempat kami melayani. Bahkan di dalam panggilan kepada bangsa dan negara. Seperti kasus atau peristiwa ini. Di mana Deborah memanggil 12 suku. Tapi hanya 6 suku yang terlibat. Yang lain masa bodoh. Kami mau menjadi seperti suku yang terlibat di dalam kegerakan Allah. Kami nggak mau menjadi suku-suku yang masa bodoh. Menjadi manusia yang tidak peduli terhadap panggilan Allah. Firman sudah disampaikan. Roh Kudus sempurnakan dalam setiap anak-anak-Mu. Supaya mereka peka mendengarkan suara Allah. Mereka mencintai Tuhan, mencintai keluarga, mencintai pekerjaannya, mencintai gerejanya, dan mencintai bangsa dan negara. Dengan ditunjukkan keterlibatan mereka atas panggilan itu. Terima kasih Bapak. Aku terbatas, Roh Kudus tidak terbatas. Sempurnakan firman itu, supaya kami semuanya yang berbicara dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi lintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu. Betapa mulia nama-Mu, mulia nama-Mu Tuhan. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami. Agar kami mampu bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat yang percaya. Sama-sama kita mau katakan, amin. Kita akan saksikan news berikut ini. Shalom. Seluruh pengerja CK7 dan Jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Robertus Purwadi yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi jemaat yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah, dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan.
Ibadah live streaming minggu depan tanggal 21 Maret 2021 akan dilayani Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang, dan pukul setengah 5 sore, dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, Youth and Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, GBI PRJ CK7. PPA CK7 bagian anak setiap minggu selama ini mengadakan pembagian kelas secara online via Zoom dalam bahasa Indonesia. Dan puji Tuhan mulai minggu tanggal 7 Maret 2021 telah dibuka kelas dalam bahasa Mandarin. Bagi anak-anak Bapak Ibu yang dapat berbahasa Mandarin dan yang mau bahasa Mandarinnya dapat lebih lancar lagi, maka dapat mengikuti kelas tersebut agar selain rohani mereka semakin hari semakin dalam kepada Tuhan Yesus, juga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berbahasa Mandarin. Karena kelas tersebut akan tetap ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Untuk info link Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Jason Riandi dengan tema di bulan Maret Lost and Found. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak muda untuk bergabung melalui live streaming di YouTube channel GBI PRJ CK7. Kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan pengenalan serta iman kita kepada Tuhan Yesus akan bertumbuh bersama-sama. Persembahan umum, kolektor perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online website rekening persembahan CK7, BC Cabang Tamrin dengan akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di Mazmur 4 ayat 6 berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar pada pukul 4.40 pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam pada setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Dapatkan link Zoom Doa Fajar dan Menara Doa untuk bulan Maret 2021 dengan menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Tanpa kita sadari, setahun sudah pandemi COVID-19 kita lalui di Indonesia. Perubahan besar di dunia terjadi di era new normal, khususnya percepatan digitalisasi hampir di semua bidang. Ini merupakan sebuah percepatan ekonomi industri digital 4.0. Apakah kita sudah siap dengan peluang yang ada di depan kita saat ini? Dan bagaimana dengan industri otomotif yang juga mengalami perubahan terbesar dalam sejarah di era digital ini? Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MOI GBI PRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 pukul 7:30 malam sampai dengan pukul 9 malam. Dengan pembicara Bapak Joni Widodo, beliau adalah CEO dari OLX Group Indonesia, dengan topik Disruption in Automotive Industry. Webinar ini gratis. Info lebih lanjut serta link dan user ID dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mungkin itu bukanlah hal yang sulit. Namun sebagai anak Tuhan yang mendapat perkenanannya, kita diberikan pilihan untuk memilih mana yang good atau great, suatu pilihan yang baik atau hebat. Tentunya hanya Roh Kuduslah yang memampukan kita di dalam membuat pilihan tersebut. The Difference Maker, itulah topik yang ketiga dan yang terakhir dari Holy Spirit Series. Nantikan pembahasannya dalam online call bersama pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 pukul 7 malam sampai dengan pukul 9 malam, dan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Mari bergabung dan dapatkan Zoom link dan meeting ID-nya dengan menghubungi nomor WhatsApp di layar Bapak Ibu sekalian. Semua wanita akan mengalami masa menopause. Meskipun hal ini terdengar menakutkan, tapi menopause adalah hal yang sangat natural dan Tuhan ciptakan tubuh kita sempurna adanya. Perubahan mood yang drastis dan perubahan situasi kehidupan yang signifikan di usia menopause bisa jadi membuat kita fokus kepada diri sendiri saja jika kita tidak siap menghadapinya.
Mari ibu-ibu, bekali diri dengan pengetahuan seputar menopause, apa kendalanya, serta bagaimana ibu-ibu dapat tetap menikmati kehidupan di masa menopause ini. Jangan lewatkan Share and Talk WOI CK7 live streaming via YouTube channel GBPRJ CK7 pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 pukul 3 sore dengan narasumber Dr. Ferry Darmawan. Tema, Menopause, siapa takut? Dan akan ada giveaway menarik buat ibu-ibu yang dapat menjawab setiap pertanyaan yang akan disampaikan dengan cepat dan benar. Kesalahan terbesar yang sering ada di manusia adalah berpikir bahwa waktu hidup mereka di dunia masih panjang atau masih lama. Sehingga banyak dari kita tidak memaksimalkan kesempatan yang ada selama masih hidup di muka bumi ini. Bahkan ada juga yang suka menjalankan hidup mereka sesuka-suka mereka. Bagaimana agar kita dapat menjalankan hidup yang ada dengan baik dan maksimal? Ikuti ibadah Cancer Ministry dengan tema Living Fully, Living Ready pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 pukul 10:30 siang melalui live streaming di channel YouTube GBPRJ CK7. Temukan jawabannya melalui ibadah tersebut yang akan dilayani oleh Pastor Jason Ong dan Judith Halim. Beliau akan menyampaikan kunci rahasia bagaimana beliau menjalankan hidupnya dengan maksimal dan beliau selalu siap pada saat Tuhan panggil dengan kondisi tubuhnya saat ini yang mengidap penyakit kanker otak atau brain cancer stadium 4. Namun, beliau menjalankan hidupnya tetap dengan sukacita dan roh yang tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik, dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang melalui aplikasi Zoom. Dan untuk link user ID serta password, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman untuk hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming, sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita akan sama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka kita berkata-kata dan akan terjadi di dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 13 berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan mari jemaat live streaming, kita akan sama-sama menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menaikkan doa bagi bangsa Indonesia. Kami perkatakan firman Tuhan bahwa Indonesia akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar lautan. Firman Tuhan berkata di 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapa, ampunilah kami, ampunilah bangsa kami ya Tuhan, kiranya Engkau memulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona, dan malapetaka. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Kami berdoa untuk masyarakat yang terkena dampak musibah bencana alam yang terjadi saat ini di Indonesia. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan serta menolong mereka. Dan kami juga berdoa untuk seluruh pengerja CK7 dan jemaat Tuhan, semuanya terbebas dari virus corona dan dampak krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, diberi hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan.
Kami juga berdoa untuk tim medis yang bertugas menangani wabah COVID-19. Kiranya perlindungan darah anak domba Allah yang kudus menutup bungkus mereka dan keluarga. Tuhan berikan kesehatan yang prima. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini, yaitu Bapak Pendeta Robertus Purwadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga hamba-Mu berlimpah-limpah. Hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami Pak Niko. Tuhan berkati kesehatan, keluarga, dan penggembalaan hamba-Mu terus dipakai Tuhan sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7, Bapak Dr. Yanto. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan, keluarganya, Ibu Olivia, anak, mantu, dan cucu, semuanya diberkati Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI, Church of God, Oral Roberts University, dan WEA. Kiranya dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Tuhan pakai dengan dahsyat. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang beribadah serta membawa persembahan kepada Tuhan, baik itu persembahan buah sulung, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus lainnya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Hari ini kami juga berdoa bagi umat-Mu yang sakit. Kami percaya Tuhan sudah sembuhkan yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, dan yang membutuhkan jawaban Tuhan telah berikan. Kiranya setiap umat Tuhan diluputkan dari krisis ekonomi global dan sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat melalui Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan pasti memberkati Anda yang memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Serangan pandemi COVID-19. God bless you all.